Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Auliani dari kelas TI 4612 dengan NIM 12012235157. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian masalah linear programming, yaitu algoritma Big M dan dua fasa. Soalnya itu, Mari baru saja didiagnosis mengidap kanker pada stadium yang cukup lanjut. Secara khusus, dia itu memiliki penyakit ganas yang berbesar tumor daerah kandung kemih. Mari ini akan menerima perawatan medis tercanggih yang tersedia untuk memberinya setiap kesempatan untuk bertahan hidup. Perawatan ini akan mencakup terapi radiasi ekstensif. Terapi radiasi melibatkan penggunaan mesin perawat sinar eksternal untuk meneruskan radiasi pengion ke seluruh tubuh pasien, sehingga merusak masalah kanker dan kesehatan. Setiap sinar ini menghantarkan lebih banyak radiasi ke jaringan di dekat titik masuk dibandingkan ke jaringan di dekat titik luar. Penyeberangan juga menyebabkan beberapa pengiriman radiasi ke jaringan di luar jalur langsung pancaran sinar. Karena tumor sel biasanya secara mikroskopis diselingi di antara sel-sel sehat. Dosis radiasi di seluruh tumor wilayah tersebut harus cukup besar untuk membunuh sel-sel ganas yang sedikit lebih radiosensitif, namun cukup kecil untuk menyelamatkan sel-sel sehat. Lalu, tujuan dari desain ini adalah untuk memilih kombinasi sinar yang akan digunakan dan intensitas masing-masing sinar untuk menghasilkan distribusi dosis terbaik. Setelah desain pengobatan dikembangkan, pengobatan tersebut akan diterapkan di banyak tempat tersebar selama beberapa minggu. Untuk mengilustrasikan bagaimana teknik variabel buatan menangani kendala fungsional di lebih dari bentuk, kita akan menggunakan metode dari merancang radiasi meriterapi. Lalu ini data perancangan terapi medis Meri, yaitu ada BIM 1 dan BIM 2. Lalu ada area health anatomy, critical tissues, tumor region, dan center of tumor. Lalu ini kita itu tujuannya itu untuk meminimize, yaitu dengan dengan fungsi z-nya itu 0,4x1 plus 0,5x2. Dari data tabel, kemudian kita dapat langsung digunakan untuk merumuskan program linear dengan metode Big M. Karena kita fungsinya untuk meminimize, jadi ini X1-nya itu dari dosis pada titik BIM 1, lalu X2-nya itu dosis pada titik masuk BIM 2. Lalu fungsi tujuannya itu untuk meminimize Z sama dengan 0,4x1 plus 0,5x2. Nah, pembatasnya ini ada 0,3x1 ditambah 0,1x2 kurang dari sama dengan 7. Lalu ada 0,5x1 plus 0,5x2 sama dengan 6. Lalu ada 0,6x1 plus 0,4x2 lebih dari sama dengan 6, dengan x1 dan x2-nya itu tidak boleh lebih dari 0. Lalu bentuk standarnya ini Z sama dengan 0,4x1 ditambah 0,5x2 ditambah 0
X3, 0x4, dan MX5, dan MX6. Karena di sini kita menggunakan metode Big M. Dengan pembatasnya ini, 0,3x1 ditambah 0,1x2 plus x3 sama dengan 7. Karena di awal kita masih menggunakan tanda pertidaksamaan, maka kita ubah dulu dengan tanda sama dengan. Lalu yang kedua ada 0,5x1 ditambah 0,5x2 ditambah x5 sama dengan 6. Lalu ada 0,6x1 ditambah 0,4x2 kurang x4 ditambah x6 sama dengan 6 dengan x1, x2, x3, x4, x5, dan x6-nya itu tidak boleh lebih dari 0. Lalu di sini kita menggunakan iterasi 1 karena kita basisnya itu x3, x5, x6 dan variabelnya itu untuk x3, x5, dan x6 itu 0, m, dan m. Maka di sini kita juga mengisi tabel dengan variabel dari x1 sampai x6 yaitu 0,4, 0,5, 0, 0, m, dan m. Lalu di sini untuk x1-nya 0,3, x2-nya 0,1, x3-nya 1, x4-nya 0, x5 0, x6 0. Lalu untuk yang basis x5-nya ini, x1-nya 0,5, 0,5, 0, 0, 1, dan 0. Untuk basis x6-nya ini 0,6, 0,4, 0, min 1, 0, 1. Lalu untuk mencari baris C ini, kita dapat menggunakan dengan cara 0,4 dikurangin hasil perkalian dari CB dan X1. Jadi 0,4 dikurangin 0 dikali 0,3 ditambah M dikali 0,5 lalu ditambah M dikali 0,6. Maka hasilnya ini mendapat 0,4, dikurangin 1,1 M. Lalu untuk X2 juga sama, yaitu 0,5 dikurangi 0 dikali 0,1 ditambah M dikali 0,5 ditambah M dikali 0,4. Maka hasilnya 0,5 dikurangi 0,9 M. Lalu untuk X3, X4, X5, dan X6 juga sama, menggunakan rumus yang sama. Lalu untuk mencari Z ini, kita dapat menggunakan rumus dari kolom yang konstan ini kita kalikan dengan garis CB. 0 dikali 7 itu 0, maka M dikali 6, 6M ditambah M dikali 6, maka hasilnya Z-nya itu dapat 12M. Lalu untuk iterasi 2, kita itu living X6, maka kita entry-nya itu X1. Lalu kita dapat X3, basisnya X3, X5, dan X1, maka di sini juga diganti oleh variabel dari X3, X5, dan X1, maka ada 0, M, dan 0,4. Lalu X1-nya ada 0, min 0,1, 1, 0,5, 0, dan min 0,6. Konstantanya ada 4. X5 itu ada 0, 0,17, 0, 0,83, 1, minus 0,83, konstantanya 1. Untuk X1 itu ada 1, 0,67, 0, min 1,67, 0, 1,67, dan konstantanya kita dapat 10. Untuk mencari baris C itu juga masih sama. Kita dengan menggunakan rumus 0,4 dikali 0 dikali 0 ditambah M dikali 0 ditambah 0,4 dikali 1. Maka hasilnya itu 0. Kenapa? Karena 0,4 dikurangi 0,4 jadinya 0. Untuk X2, X3, X4, X5, dan X6 juga sama, menggunakan rumus yang sama seperti tadi. Lalu untuk mencari Z juga kita dapat
Z-nya dapat 4 ditambah M. Untuk mencari rasio, kita membagi konstanta dengan baris yang akan kolom yang akan kita living-nya itu 4, dibagi 0,5, maka dapat rasionya 8. Lalu 1 dibagi 0,83 itu kita akan dapat 1,2. Lalu kenapa untuk yang ini nggak ada? Karena 10 dibagi -1,67 itu nggak mungkin, karena kita fungsi tujuannya itu untuk meminimalkan, jadi nggak mungkin negatif, harus positif. Lalu di sini, ini kan kita living yang X5 dan memasukkan X4. Jadi basisnya itu ada X3, X4, dan X1. Yang CB-nya juga kita ganti dengan variabel dari X3, X4, dan X1. Maka didapat 0, 0, sama 0,4. Lalu di sini juga untuk basis X3 itu X1-nya ada 0, X2-nya min 0,2, 1, 0, min 0,6, 0, lalu kita dapat konstantanya itu 3,4. Lalu untuk X4 itu ada 0, 0,2, 0, 1, 1,2, min 1, dan konstantanya 1,2. Lalu untuk X1 itu kita dapat 1, 1, 0, 0, 2, 0, dan konstantanya 12. Untuk baris C barnya juga kita sama menggunakan rumus 0,4 dikurangin 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 0 ditambah 0,4 dikali 1. 0,4 dikurangi 0,4 maka hasilnya 0. Untuk kolom X2, X3, X4, X5, dan X6 juga sama menggunakan rumus yang tadi. Lalu kita dapat Z ini 4,8. Kesimpulannya yang kita dapat ini, X1-nya ini 12 dari sini, lalu ini ada X2-nya ini, karena di sini nggak ada X2, maka X2-nya itu 0, lalu Z-nya juga kita dapat 4,8. Lalu kesimpulannya itu dosis di titik masuk untuk balok 1 dan 12 kilorad, dan di dosis titik masuk untuk balok 2 adalah 0 kilorad, sehingga dosis itu masuk diserap oleh anatomi yang sehat adalah 4,8 kilorad. Sekian